Oke, mengenai karakteristik dan spesifikasi filter, jadi kita membaca bagaimana respon frekuensinya. Nah, di respon frekuensi secara ideal bentuknya adalah yang sebelah kiri ini, kemudian yang kenyataannya, realnya itu adalah yang sebelah kanan. Itu saya udah pernah bahas ini ya di awal, jadi ada ripple-nya kira-kira gitu. Nah, ini tuh ada komponen apa aja sih? Kaitannya sama yang dari kemarin kita pelajari itu apa aja sih? Nah, kalau kemarin kan kita belajarnya itu persamaan atau fungsi transfer, kemudian diutak-atik seperti itu, kemudian menghasilkan fungsi transfer, fungsi transmisi, kemudian menghasilkan magnitud dan fasa, kemudian dari magnitud dan fasa itu menghasilkan seperti apa gambaran respon frekuensinya kemarin gitu. Nah, sekarang respon frekuensi sendiri teman-teman ternyata harus bisa bacanya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami, ada komponen apa aja sih di respon frekuensi ini. Nah, jadi pertama yang respon frekuensi itu, oke, respon frekuensi ini ada beberapa komponen yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu, oke, yang pertama itu adalah ini ya. Pertama itu ada AMAX, kemudian ada amin, ada omega P, ada omega S, sorry. Amin, AMAX, omega S, dan omega P itu apa? Sambil saya jelasin. Jadi ada yang disebut dengan AMAX. AMAX ini merupakan variasi maksimum dari si respon frekuensi ini gitu ya. Jadi variasi maksimum itu maksudnya nilai maksimumnya variasinya itu ada berapa dB kira-kira gitu. Kemudian ada yang disebut dengan amin. Amin ini adalah redaman, variasi redaman. Kemudian ada yang disebut omega P. Saya nggak bisa nulis omega, jadi saya tulis W ya sini. Tapi ini aslinya omega ya. Omega, atau tulis aja deh ya. Omega P. Kemudian omega P. Kemudian ada juga omega S. Atau ini ya. Ini omega P. Dan ini omega S. Nah, kira-kira gitu. Nah, omega P itu apa? Omega P adalah frekuensi hampir sama konsepnya omega P ini dengan omega C atau frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff. Nah, omega C atau omega P ini sebenarnya adalah dia adalah frekuensi batas bawah area passband. Kira-kira gitu. Jadi kalau di LPF nih, low pass filter, ini kan area passband, kemudian ini adalah area stop band. Nah, area passband ini kan ada frekuensi batas bawahnya nih, dari berapa sampai berapanya. Dan disebut dengan omega P atau frekuensi batas bawah area passband. Nah, itu omega P, kira-kira gitu. Kemudian ada lagi juga omega S. Nah, kalau omega S ini area stop band, jadi frekuensi batas atas area stop band gitu ya. Jadi ada yang batas ini area passband nih. Kemudian nih ya, ini kan area passband. Sorry. Oke, ini kan area passband. Nah, area passband ini dia punya batas frekuensi bawahnya, yaitu yang disebut dengan omega P. Nah, ini adalah area stop band. Tentunya dia punya batas frekuensi atasnya, atas ya, karena dia stop band, yang disebut dengan omega S. Nah, ini adalah spesifikasi yang teman-teman wajib tahu, dan ini diperlukan, spesifikasi ini diperlukan dalam perancangan filter. Gitu ya. Rancangan filter itu teman-teman butuh ini. Nah, kalau kemarin itu teman-teman berangkat, kalau kemarin kan teman-teman berangkat dari apa sih? Dari persamaan kira-kira, atau dari rangkaian lah ya. Dari rangkaian listrik, kemudian ke persamaan di mana nanti persamaan ini akan dikondisikan menjadi fungsi transfer, kemudian
fungsi transmisi, kemudian nanti dihitung cari magnitud, kira-kira prosesnya gitu ya, magnitud dan fasa, kemudian nanti dapat grafik dari magnitud, yang dimana grafik magnitud ini menggambarkan respon frekuensi dari rangkaian tersebut, dari rangkaiannya. Nah, respon frekuensi itu akan menentukan dia filter apa, misalnya LPF, HPF, dan segala rupa. Nah, yang selanjutnya nanti akan kita pelajari, kenapa kita perlu belajar spesifikasi ini dan mengenal ada spesifikasinya, karena nantinya kita, kalau tadi kemarin kita berangkatnya dari rangkaian, sekarang kita berangkatnya kita mau bikin filter apa. Nah, itu yang kemarin saya sempat bahas ya. Jadi, kita menentukan dulu mau bikin filter apa. LPF kah, HPF kah, atau bandpass atau bandstop. Nanti sudah menentukan mau bikin filter apa, teman-teman harus tahu spesifikasi filternya. Spesifikasi filternya. Ini teman-teman perlu tahu spesifikasinya. Nah, nanti dari spesifikasi filter ini, teman-teman bisa merancang filter tersebut. Filternya mau apa. Nah, perancangan filter ini nanti dia ada dua cara, ada dua metode, ya. Yang metode yang pertama itu disebut dengan perancangan filter disebut dengan Butterworth namanya. Nah, yang satu lagi itu disebut dengan Chebyshev. Nah, ya. Gitu. Jadi yang mau sekarang kita pelajari, kenapa kita perlu belajar spesifikasi, ya arahnya sebenarnya nanti ke sini. Kalau kemarin kita dari rangkaian dapat filternya apa, sekarang kita mau bikin filter apa sih? Nah, filter itu tentunya harus punya spesifikasi dong. Nanti dari spesifikasi itu baru kita merancang filter dengan dua metode, yaitu Butterworth atau Chebyshev. Nah, spesifikasi ini, di bagian spesifikasi tadi yang kita bilang, yang kita bahas ini, nah, spesifikasi ini yang diperlukan apa aja? Nah, yang paling penting diperlukan adalah ini, yaitu Amax, Amin, Omega P, Omega S. Spesifikasi ini nanti akan terbaca di grafik respon frekuensinya. Jadi kalau kita tahu spesifikasi ini, kita bisa merancang atau membuat filternya, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Sampai sini dulu, kira-kira dipahami nggak konsep kita mau ngapain sih spesifikasi ini? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nah dari 4 spesifikasi ini, nanti kita baru bisa berangkat ke sini. Nah, sampai sini, selain itu, nah ini ya spesifikasi 4 ini adalah spesifikasi yang paling utama. Walaupun nanti ada tambahan lagi ya, tapi itu di luar ini. Tapi minimal teman-teman wajib tahu yang 4 ini. Nah, kemudian, tadi selain spesifikasi, di respon frekuensi itu ada beberapa hal juga yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, kan teman-teman kemarin tuh belajar ya ngitung zero sama pol. Tapi, teman-teman hanya tahu zero sama pol kalau digambarkan dalam diagram real imaginer saja. Ya, kan kemarin ngegambarnya dalam bentuk seperti ini saja. Jadi, kalau zero titiknya di mana, pol titiknya di mana, sudah seperti itu. Nah, sekarang kaitannya zero sama pol dengan respon frekuensi ini apa sih dari kemarin gitu. Kira-kira, bentar, saya copy dulu. Oke, ini ya. Saya copy lagi di sini. Nah, jadi kalau kemarin kita hanya bahas zero dan pol saja, tapi kita nggak tahu dia nggak ada di mana sih. Ternyata respon frekuensi ini pun menunjukkan zero dan polnya. Jadi, kalau teman-teman lihat zero nih ya, zero itu ada di area stop band biasanya. Jadi di area sini, ini biasanya merupakan titik-titik ini nih, titik-titik yang saya kasih titik nih, yang saya buletin ini. Nah, titik-titik ini tuh sebenarnya adalah menunjukkan besaran atau akar-akar dari dari zero. Kira-kira gitu. Akar-akar dari zeronya.
Jadi yang ini, yang titikin warna kuning ini adalah akar zeronya. Nah, sedangkan di area passband itu isinya adalah akar-akar dari pol. Nah, makanya titik-titik yang ini, yang ya, pokoknya area sini nih, ini disebut mendapatkan titik-titiknya itu sumbernya dari pol. Jadi kalau zero ada di area stop band, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, akar 00 pada respon frekuensi itu biasanya ada di area mana? Ada di area stop band. Tapi kalau area pass band itu adalah isinya adalah akar-akar dari pol. Jadi kalau ini yang saya titikin warna hijau ini menunjukkan akar-akar dari akar polnya, kira-kira gitu. Ya, masih ingat kan kalau ini adalah persamaan polinomial atau fungsi rasional, TS sama dengan misalkan saya umpamakan BS per AS. Akar zero itu dapatnya dari mana? Dari BS atau dari AS? Ya, dari BS. Sedangkan pol itu kita dapat dari AS, kira-kira gitu. Jadi akar-akar yang kita dapat dari sini, dari BS, itu disebut dengan zero dan akan menunjukkan titik-titik akar atau titik-titik di sisi stop band, kira-kira gitu. Nah, makanya disebut, kalau teman-teman lihat di sini ada penjelasan mana ya? Nah, ini. Di daerah stop band, transmisi berharga 0 atau kecil, atau zero transmisi terletak pada sumbu J omega. Maksudnya zero transmisi itu maksudnya J omega ya. Kan kalau zero transfer berarti SL, kira-kira gitu. Itu hanya istilah aja ya. Jadi akar-akar zero itu biasanya nilainya itu mendekati 0. Biasanya, karena makanya dia ditaruh di area stop band karena akar-akar zero itu biasanya mendekati 0. Sedangkan akar-akar pol itu biasanya mendekati tahingga. Itu karakteristik saja ya. Jadi kalau ditanya karakteristik akar-akar zero, jadi kan kalau kemarin teman-teman dapatnya akar zero, angka-angkanya fix ya. Ya itu nggak salah sih, memang seperti itu. Tapi biasanya zero itu akar-akarnya nanti makin lama kalau makin banyak itu akar-akarnya akan mendekati nilai 0 kalau zero. Makanya disebut zero. Itu alasannya kenapa dia disebut zero, karena dia ada di area stop band di mana akar-akarnya nanti ada salah satu akar yang mendekati 0 itu. Makanya dia disebut dengan zero itu. Nah, sedangkan dibandingkan dengan pol ini akar-akarnya nanti akan mendekati nilainya itu tahingga. Jadi besar nilai maksimum gitu. Makanya akar-akar pol ini adanya di area passband. Nah, itu kalau teman-teman melihat dari LPF. Gimana Bu kalau ternyata misalkan kita dapatnya grafiknya misalnya ini grafiknya seperti ini. Ini grafik filter apa ya? Band pass apa band stop? Band pass. Band. Ya, ini band pass ya. Nah, kalau kondisinya gini gimana, Bu? Berarti akar-akar zeronya gimana? Konsepnya tetap sama. Akar-akar zero hanya ada di daerah stop band. Berarti kemungkinan akar-akar zero ini ada di area sini dan juga ada di area sini. Ini untuk akar-akar zeronya. Dan dia nanti akan mendekati nilai 0 pada titik-titik tertentu. Nah, ini zeronya ada di daerah passband. Stop band. Sedangkan di area passband, di area sini, ini akar-akarnya berasal dari pol. Itu. Jadi kalau kemarin teman-teman hanya tahu zero dan pol itu dari sisi diagram real imajiner saja. Nah, sekarang teman-teman harusnya sudah tahu kalau posisinya zero dan pol nanti kalau direspon frekuensi ternyata ada di area mana. Gitu ya. Jadi saya ulangi, pol itu ada di area passband, zero ada di area stop band. Tuh ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, aman ya. Nggak ada yang ke WC kan? Bisa, Bu. Oke. Ini ya, jadi itu. Nah,
sedikit saya jadi untuk yang materi yang ini, yang karakteristik dan spesifikasi filter itu ya, bahasanya seperti itu. Oke, ini saya stop dulu.